Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Fernando Morentes. NIM saya 2023 01110008. Mata kuliah Wireless dan Mobile Computing, S1 Informatika, mahasiswa Universitas Itwija. Dari mata kuliah Wireless dan Mobile Computing adalah teknologi jaringan nirkabel, menghubungkan dunia tanpa batas kabel. Selamat datang di presentasi teknologi jaringan nirkabel. Hari ini kita akan membedah bagaimana informasi dapat berpindah melalui udara secara instan dan aman menggunakan metode Ref, Point, Reason, Explain, Point. Apa itu jaringan nirkabel? Definisi utama jaringan nirkabel wireless LAN adalah sistem komunikasi data yang fleksibel diimplementasikan sebagai ekstensi ataupun alternatif bagi jaringan kabel lokal atau LAN. Secara teknis, WLAN menggunakan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, untuk mengirimkan dan menerima data melalui udara. Hal ini meminimalkan kebutuhan atas koneksi kabel fisik dan yang rumit. Menggunakan frekuensi radio standar 2.4 GHz dan 5 GHz, memungkinkan mobilitas penuh bagi pengguna menghubungkan perangkat komputasi secara instan. Respon mengapa nirkabel sangat penting? Kebutuhan akan pertukaran data yang cepat di era modern menuntut infrastruktur yang lincah, efisien, dan mudah dikembangkan secara masif. Mobilitas tinggi, pengguna dapat terus terhubung ke jaringan tanpa kehilangan koneksi saat berpindah tempat dalam area jangkauan sinyal. Instalasi praktis menghindari biaya penarikan kabel fisik yang mahal dan sulit, terutama pada struktur bangunan tua atau area terbuka. Skabilitas cepat, menambah pengguna baru semudah membagikan kredensial akses jaringan tanpa perlu menambah port and keeps fisik. Explain arsitektur jaringan nirkabel. Berikut adalah dua contoh topologi utama untuk digunakan dalam implementasi jaringan nirkabel di lapangan. Jaringan AD-HOC, koneksi langsung per antar perangkat. Jaringan infrastruktur perangkat terhubung ke pusat dan LAN kabel. Lapisan fisik dan data link, OSI layer. Dua lapisan ke bawah, model OSI ini memegang peranan krusial dalam mengatur bagaimana data diubah menjadi sinyal fisik dan bagaimana media udara diakses secara adil. Lapisan fisik tanggung jawab atas modulasi data digital menjadi gelombang radio. Di sini telah proses endoksi bit data menjadi bentuk gelombang elektromagnetik terjadi sebelum dipancarkan oleh antar transmisi. Lapisan data link mengimplementasikan mekanisme CSMA atau CA. Sebelum mengirim data perangkat wajib mendengar media udara guna memastikan tidak ada transmisi aktif lain demi menghindari tabrakan di paket data. Evolusi standar IEEE 802.11. Perbedaan kebutuhan, bandwidth, dan efisiensi spektrum mendorong dari berbagai standar IEEE 82.11 yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Standarnya 802.11b, frekuensi 2,4 GHz, kecepatan maksimal 11 Mbps, fitur utama biaya murah jangkauan luas. 802.11g 2,4 GHz, 54 Mbps, modulasi OFDM lebih stabil. 8211N 2,4 dan 5 GHz, 600 Mbps kecepatannya, mendukung teknologi MIMO. Explain teknologi transmisi spektrum. Untuk mengirim data secara efisiensi melalui gelombang radio digunakan teknik modulasi spektrum guna optimalisasi kapasitas dan ketahanan sinyal. FHSS mengirim data dengan gelombang secara acak di antara berbagai saluran frekuensi yang tersedia dalam untuk menghindari intervensi. DSS menyebarkan aliran data ke saluran pita frekuensi yang lebar dan menggunakan kode chip unik untuk setiap bit informasi. OFDM membagi sinyal tunggal berkecepatan tinggi menjadi puluhan sub sinyal lambat yang saling tegak lurus untuk efisiensi ekstrim. Protokol keamanan data nirkabel. Karena gelombang radio merambat bebas di udara, enkripsi mutlak diperlukan untuk mencegah penyadapan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adalah WPA2 menggunakan enkripsi AES yang kuat. WPA3 standar terbaru dengan enkripsi individu. Web sangat rentan dan sangat usang. Tantangan teknis jaringan nirkabel. Di balik kemudahan, arsitektur jaringan nirkabel harus tetap berhadapan dengan keterbatasan hukum fisika dan lingkungan standar. Intrinsik elektromagnetik, potensi, obstium, aspek keamanan. Poin masa depan nirkabel, Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 menuju latensi 0 dan kapasitas maksimal. Perkembangan standar nirkabel akan terus berlanjut. Wi-Fi 6, 802.11ax dan Wi-Fi 7 kini fokus pada efisiensi di area padat menggunakan teknologi MIMO dan FDMA. Hal ini memastikan ribuan perangkat dapat berkomunikasi secara simulasi tanpa penurunan performa, yang berarti membuka jalan bagi extend IoT dan smart city yang sesungguhnya. Terima kasih, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.